saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online lewat Zoom meeting ini, kiranya Tuhan terus melimpahi kita dengan kasih dan kebaikan-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau pertemukan kembali kami, Tuhan. Pada hari ini, Tuhan, dalam hari perhatian-Mu, ya Tuhan, Engkau izinkan untuk kami ada di tempat ini bersama-sama, berkumpul di tempat ini dengan suasana sukacita, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur seminggu penuh, Tuhan, Engkau memberkati setiap kebaikan kami, masing-masing setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh alami, Tuhan. Dan secara khusus dalam ibadah ini, ya Tuhan, kami minta hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Karena ibadah tanpa hadirat-Mu adalah yang sia-sia adanya, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hati, bertahta di atas puji-pujian penyembah kami, umat milik kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, sama-sama kita katakan.
Sepanjang hari setiap Kau sangatkan kebesaran karyamu yang luar biasa. Sebab itu ya Tuhan, kami berkomitmen untuk selama-lamanya memuji Tuhan. Selama-lamanya kami mau sanjung Engkau. Selama-lamanya dalam kehidupan kami mau memuliakan nama-Mu. Sebab Kau-lah layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan ya Tuhan. Orang apa masyarakat kekayaan
setiap kami menemui secara pribadi lepas pribadi Tuhan ini. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan Tuhan lebih lagi. Kurang syarabah. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Yes, God. Selamanya. Yes, bicara denganku. Sekali lagi kita mau katakan dengan tulus pada Tuhan. Berapa banyak yang mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Setiap kita alami hadirat Tuhan, amin. Siap untuk lebih lagi memuji-muji Tuhan. Yang siap katakan yes. Yang siap tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, katakan wuuu.
Dalam bilangan 10 tapi akan Tuhan mematamakan menjadi bilangan 100 bahkan 1000. Amin. Yang percaya dan iman itu Tuhan pasti berkarya atas setiap kita katakan. Amin. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Ya, siap untuk memuji-muji Tuhan, tepuk tangan yang paling Hatiku
saking banyaknya. Saya percaya itu karena saking banyaknya. Bukan karena nggak ada ya, tapi saking banyaknya merangkainya susah. Harus buka kamus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami siapkan hati kami untuk Engkau taburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau temukan hati kami adalah hati yang subur ya Tuhan. Hati yang telah dibaca. Haleluya, haleluya. Biar musik membawa dalam penyembahan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Haleluya. 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 Serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku, Kau yang ku rindu, ada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Jika berat pelukanmu, bawaku dekat, mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau
Tuhan, untuk waktu yang indah ini kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk urapan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk kuasa-Mu yang luar biasa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Puji sembah hormat bagi-Mu. Kami merasakan sorga ada di tengah-tengah kami. Karena kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan penuh kerendahan memuji menyembah Allah. Terima kasih untuk sahabat teman-teman yang luar biasa. Yang sudah bersama-sama mengatur ibadah pelayanan ini Tuhan. Sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan, lakukan atas kehidupan kami. God, this is your time. Speak up to Jesus. Tuhan, bicaralah kepada kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapi kami. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji Engkau Allah yang hidup. Kami siap diberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Urapan-Mu turun atas kami anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur kepada Allah untuk segala kebaikan, kemurahan dan cintanya yang dinyatakan di tengah-tengah kita sebagai anak-anaknya. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi, mencintai dan memberkati kita. Nah, minggu ini merupakan minggu ada dua momen yang penting sekali untuk kita perhatikan. Pertama, momen Imlek, Gong Cipacai buat saudara-saudara kita yang merayakan. Yang kedua, sebentar lagi Valentine ya. Oh, hari ini 12 ya? Iya, 14 ya? Oh iya, 14 ya. Wah, Sister Evi kita ini inget aja dia. Just kidding. The best worship leader kita ya. Iya. Hari ini. Nah, saya kira karena kesempatan di dua momen ini, maka saya merasa penting sekali untuk berbicara tentang love. Suaranya sampai ke belakang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah merasa takut di dalam hidupnya. Mungkin takut pada suara guntur, kegelapan, binatang liar, takut kepada seseorang karena alasan-alasan tertentu, takut karena tidak biasa berhadapan dengan sesuatu yang pelik, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, takut karena tidak bisa bayar hutang, takut karena ada dalam kondisi sakit keras dan tidak sembuh-sembuh, takut dengan masa depan yang tidak jelas, dan berbagai ketakutan lainnya. Semua ketakutan ini harus menuntun dan membimbing kita secara positif untuk melihat ada kemerdekaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita merdeka? Ini penting untuk kita perhatikan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Love Liberates. Artinya kasih yang memerdekakan. Kasihlah yang membuat kita bisa merdeka dari semua tekanan, himpitan, tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ini menjadi penting buat kita semua supaya kita betul-betul paham, mengerti bahwa kasih ini powerful yang membuat kita bisa mengalami kemerdekaan. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian 45. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf.
masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat dalam Kejadian 45, ini merupakan cerita kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu di Mesir, di mana Allah menyuruh Yusuf mendahului mereka sebelum satu peristiwa yang sangat serius terjadi pada masa itu. Allah mengetahui akan ada kelaparan 5 tahun lagi di Mesir, maka ketika saudara-saudaranya datang ke Firaun, Yusuflah yang menemui mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang kita sedang hadapi masuk di tahun yang kedua, jika dibandingkan dengan peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf pada waktu itu, merupakan satu peristiwa yang belum bisa dibandingkan sama. Artinya kondisi yang dihadapi oleh saudara-saudara Yusuf pada masa itu, satu kondisi yang sangat serius dan lebih berat. Ada kelaparan yang begitu luar biasa. Nah, kita di tengah-tengah pandemik ini masih bisa makan di restoran mana saja, yang penting punya duit dan berani keluar rumah gitu ya. Nggak ada yang kelaparan kan? Yang ditakutkan bukan mati kelaparan ya, mati dengan COVID-19. Gitu kan. Kira-kira begitulah ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah tetapi teks ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kemelut kesesakan yang begitu serius ini, masih ada sesuatu yang bisa menolong, yang memberikan kemenangan, namanya kasih. Love liberates. Itu jawabannya. Nah, secara gramatikal atau tata bahasa, istilah yang mencakup atau mewakili untuk menunjukkan adanya love liberates dalam keluarga Yusuf ini dijelaskan dalam Kejadian 45 sampai dengan Kejadian 45 ayat 15 ya. Jadi ini merupakan khotbah 2 seri sebenarnya. Ini seri yang pertama ya. Dengan istilah bercakap-cakap. Istilah Ibrani menggunakan kata diberu, ya, yang merupakan piel perfect orang ketiga, jamak dari akar kata dabar yang artinya to speak. Namun bila diperhatikan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa bentuk PL perfect ini memberi makna kata kerja telah. Nah, orang ketiga jamak sendiri ya berarti mereka. Nah, diberu yang diartikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bercakap-cakap dalam ayat 5 ini dapat diartikan mereka telah berbicara atau bercakap-cakap. Kelihatannya kata-kata ini sederhana aja sih. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan kata diberu ini, dia bisa dipahami atau dimaknain sebagai mereka telah berbicara atau bercakap-cakap. Ungkapan mereka telah berbicara atau bercakap-cakap ini mengandung makna yang luar biasa. Perhatikan, mereka telah. Artinya percakapan itu telah dilakukan. Percakapan itu telah terjadi antara Yusuf dan keluarganya. Dan ini tidak bisa terjadi kalau bukan yang namanya love liberates. Cinta yang memerdekakan. Yang namanya bercakap-cakap itu antara Yusuf dan keluarganya sudah tidak pernah terjadi lagi dalam waktu yang lama. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada cerita di mana Yusuf ini dibuang ke dalam sumur yang dalam, kemudian dikeluarkan lagi, dan kemudian dijual kepada orang Ismail. Dari peristiwa itu, Yusuf dan saudara-saudaranya bahkan ayahnya sudah tidak ada lagi komunikasi.
Sudah tidak ada lagi diskusi. Sudah tidak ada lagi silaturahmi. Maklum, zaman dulu belum ada WhatsApp. Bayangkan saudara-saudara, saya tidak tahu persis berapa lama komunikasi itu tidak terjadi, tetapi di mata ayahnya Yakub maupun di mata saudara-saudara Yusuf, Yusuf ini sudah tidak ada lagi. Yusuf tidak dipikirkan lagi ada di dunia. Dan Yusuf pun juga tidak pernah membangun komunikasi lagi dengan ayahnya maupun saudara-saudaranya karena waktu, jarak, kondisi yang tidak memungkinkan. Wow! Ini bukan sesuatu yang biasa, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Saya punya teman kuliah, saudara-saudara. Karena masalah tsunami, maka suami istri ini akhirnya berpisah. Berpisah dan kedua-duanya tidak tahu lagi apakah masih hidup atau sudah mati. Beberapa waktu tahun kemudian, saudara, mereka bertemu kembali dan ternyata masih hidup. Wah, saya mendengar suara itu ketika mereka bertemu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam pertemuan tersebut. Karena tidak pernah dipikirkan akan bisa bertemu lagi akibat tsunami. Nah, saudara, tidak dijelaskan berapa lama secara persis kira-kira waktu tidak bertemu itu. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa mereka sudah sangat lama tidak ada komunikasi lagi. Tidak ada pertemuan lagi. Nah, kalaupun dalam kesempatan di ayat yang ke-15 dikatakan mereka bercakap-cakap, itu artinya mereka sudah bertemu. Saudara, itu tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Belum tentu kalau kita jadi Yusuf, kita mau membangun komunikasi lagi dengan anggota keluarga yang sudah menjual, yang sudah mengkhianati dan mengharapkan kematian kita. Wow. Tetapi perhatikan. Ada satu tekanan di dalam diri saudara-saudara Yusuf. Menipu orang tuanya bahwa Yusuf telah mati dicabik-cabik oleh binatang. Ada satu tekanan juga di dalam diri Yusuf. Rindu berharap bisa bertemu dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Tetapi sebagai manusia, saudara-saudara, normal. Tidak bisa melupakan yang namanya masa lalu begitu saja. Ini disimpan di dalam hati Yusuf dalam waktu yang lama. Tapi perhatikan baik-baik. Bahwa kesusahan, penderitaan, tekanan, kelaparan telah membuat mereka bisa membangun hubungan yang mesra intim lagi. Cara Allah yang luar biasa yang tidak kita bisa pahami, mengerti. Karena kasih Tuhan yang begitu hebat. Pertanyaannya adalah how to? Bagaimana caranya sehingga love, leverage ini, kasih yang memerdekakan ini boleh dinikmati. Yang pertama, kasih yang ditunjukkan dengan saling mengenal. Ayat 1 sampai dengan ayat 2 berkata, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik sekali buat kita sebagai anak-anaknya untuk melihat ada sesuatu yang sangat signifikan, sesuatu yang sangat penting yang disebut dengan saling mengenal. Kasih yang memerdekakan itu dimulai dengan prinsip saling mengenal. Pada saat Yusuf memperkenalkan dirinya, perhatikan. Pada saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, sesungguhnya ia menguji apakah saudara-saudaranya masih mengenal dirinya dengan benar, dengan baik atau tidak.
Walaupun hati Yusuf sebenarnya meluap dengan emosi yang sangat rindu. Sendirian, saudara, di tanah perantauan ini. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Ia meminta agar semua orang keluar dari ruangan itu. Tidak ada yang boleh lagi ada di tempat itu kecuali keluarga Yusuf sendiri. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yusuf sebagai seorang hebat, sebagai seorang yang berkuasa waktu itu, ingin memperkenalkan, who am I? Siapa saya sebenarnya? Itu sebabnya semua yang bukan keluarga Yusuf dilarang ada dalam ruangan tersebut. Dan Yusuf, saudara, mulai memperkenalkan, I'm Joseph. Wah, itu satu tindakan yang tidak mudah, saudara-saudara. Kenapa? Keluarganya menjadi syok. Karena dipikir Yusuf selama ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun tidak mati, nggak pernah diharap akan jadi orang yang bisa menolong, akan jadi orang yang hebat. Dan Yusuf juga, saudara-saudara, itu dengan gentle, dengan berani memperkenalkan dirinya. Saya adalah Yusuf. Tidak ada pernyataan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini Yusuf ngerjain saudara-saudaranya. Menyimpan kebencian, dendam yang begitu dalam. Setan lu semuanya, kurang ngajar lu ya. Mungkin bahasa premannya seperti itu kan. Bahasa pasarnya gitu ya. Lu datang sama gua sekarangnya dulu, lu buang gua. Gua mau kerjain lu. Enggak, saudara-saudara. Yusuf memperkenalkan diri. Saling mengenal. Coba perhatikan. Ketika kita saling mengenal, kita membangun trust. Ketika kita saling mengenal, kita membangun kerjasama. Ketika kita saling mengenal, mulai membagi berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena dimulai dengan prinsip saling mengenal. Penting sekali kasih yang memerdekakan itu, kita mengenal orang itu apa adanya. Mengenal bukan hanya berbicara tahu nama. Mengenal bukan hanya berbicara tahu pekerjaannya apa. Tapi mengenal, saudara, lebih dalam itu. Karena kita mampu memahami, mengerti orang itu dengan apa adanya. Itu pengertian mengenal. Yusuf mengenal, memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bukan hanya berbicara tentang aku ini Yusuf, gua mau balas dendam sama lu. Bukan. Tetapi dengan emosi yang terharu, dalam artian emosi yang positif ini. Yusuf, saya menduga dalam kesempatan itu, menangis, memeluk, merangkul saudara-saudaranya, saudara, dan berkata, sayalah Yusuf. Tentu saudara-saudaranya ini menjadi ketakutan dan cemas semua, saudara-saudara. Tetapi perhatikan, tidak ada ayat yang menjelaskan. Ada punishment, ada hukuman yang ditujukan diberikan kepada anggota keluarga Yusuf. Melainkan Yusuf hanya memperkenalkan dirinya. Love leverage. Kasih yang memerdekakan. Harus dimulai dengan prinsip saling mengenal. Ini prinsip yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa kita perlu mengenal lebih dalam lagi satu dengan yang lainnya. Kita tidak hanya bisa kenal dengan orang di restoran, kemudian di mall, ataupun juga ketemu makan bareng, jalan bareng sebagai anggota jemaat. Tidak bisa, saudara. Kita perlu mengenal bukan untuk ember, menjelaskan, menguak, menguraikan kelemahan permasalahan pergumulan orang lain.
Tetapi kita perlu memiliki empati yang lebih dalam setelah kita mengenal orang itu. Makanya kita sebagai saudara seiman, kalau saja tidak pandemik, saya pasti kunjungan ke rumah saudara-saudara sekalian. Bukan bermaksud apa-apa, tapi intinya supaya bisa lebih akrab, bisa lebih kenal. Itu penting sekali. Tidak harus bermakna bisa membantu dalam artian memberikan dukungan finansial selalu, tapi setidak-tidaknya kehadiran kita di tengah-tengah kesulitan bagi orang lain itu memberikan kontribusi yang positif. Ingat, pertemanan itu tidak akan langgeng jika kita tidak berpikir untuk saling menolong. Wajar, normal itu hidup simbiosis mutualis. Saling menguntungkan dalam konteks-konteks yang wajar. Kenapa pertemanan persahabatan itu putus di tengah jalan? Perhatikan kalau ada kalimat yang berkata demikian, gue males teman sama dia. Pasti something wrong itu. Artinya apa? Itu teman tidak memberikan kontribusi yang baik bagi yang bersangkutan. Sehingga tidak ada hubungan yang lebih baik. Nah saudara, Alkitab memberikan penguatan di dalam Mazmur 91 ayat 14. Umat yang mengenal Allah itu akan diluputkan dan dibentengi. Perhatikan firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Jadi prinsip mengenal ini penting ternyata. Kalau prinsip mengenal yang terjadi pada diri Yusuf kepada saudara-saudaranya, maka implikasinya bagi kita sebagai orang percaya adalah mengenal Allah. Dengan kehendak mengenal Allah yang begitu kuat, maka kita bisa mengasihi Allah. Sehingga kita mengalami kemerdekaan dari semua ketakutan ataupun ancaman. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan merenungkan firman-Nya, sehingga kita melakukan kehendak-Nya dengan kasih. Mengenal Allah lebih jauh membuat kita bisa mengasihi Allah yang mengakibatkan kita dikuatkan oleh roh dan firman-Nya untuk tidak takut atas setiap kesesakan, penderitaan, tekanan yang kita alami. Wow, tidak bermaksud melemahkan perjuangan ataupun juga optimisme kita. Pandemik ini dahsyat dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi apa yang membuat kita survive, membuat kita tetap smile, membuat kita tetap eksis? Jawabannya kita mengenal Allah di dalam firman-Nya yang selalu mengasihi, mencintai, dan memberkati kita. Saya selalu berusaha setiap hari mengirim video dari khotbah yang direkam di ruangan ini, saudara-saudara, dengan harapan anak-anak Tuhan dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Tidak ada motivasi yang lain kecuali itu. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Karena dengan kita mengenal Allah, ada harapan, ada penghiburan, ada keyakinan untuk bisa melewati dari waktu ke waktu bersama-sama dengan Tuhan. Di awal-awal pandemik, saudara, di bulan Maret orang jarang sekali keluar rumah. Maret, April gitu ya. Ya Mei itu ya. Itu betul-betul orang dikurung semua di rumah gitu ya. Terus Juni, Juli saya lihat teman saya. Saya bilang, bro, you every day dari Tangerang berangkat ke Jakarta. Iya. Berani amat lu ya. Terus dia ngomong sama saya begini, bro, masih puji Tuhan ada yang dikerjakan di Jakarta. Kalau nggak ada, itu jauh lebih buruk lagi. Terus maksudnya gimana? Sekarang gini aja dah, mau mati kelaparan atau mati dengan perjuangan. Toh belum tentu juga mati karena COVID-19. Saya bilang, ini luar biasa nih teman saya.
Jadi dia saudara setiap hari itu naik bis dari Tangerang ke Jakarta. Anda perlu tahu loh, di masa pandemik ini, dari Tangerang ke Jakarta itu enggak mudah. Naik omprengan saudara-saudara ya. Enggak ada bis yang langsung sampai dengan mudahnya di satu tempat. Datang ke Harmoni, gonta-ganti. Saya aja kalau dari sini sampai ke rumah bisa 5-6 kali gonta-ganti kendaraan. Enggak mudah saudara-saudara ya. Nah, tapi saudara-saudara, dengan kita mengenal Allah melalui firman-Nya, bertemu di dalam doa, hadirat-Nya menguatkan kita. Roh-Nya berbicara di hati kita. Nggak tahu mau buat apa lagi nih Tuhan, tapi aku percaya kepada kasih karunia-Mu. Maka kasih-Nya akan membuat kita bisa merdeka. Yang kedua, love leverage tidak hanya berbicara kasih yang ditunjukkan dengan saling mengenal, tetapi yang kedua adalah kasih yang ditunjukkan dengan saling memaklumi. Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 5 berkata demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Wow. Nah, sampai di situ saudara. Perhatikan kalimat pertanyaan berikutnya. Masih hidupkah Bapak? To the point. Tidak basa-basi. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu perhatikan. Yusuf berkata saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Mari dekat-dekat sama saya. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi. Akulah Yusuf. Aku ini Yusuf. Perhatikan kalimatnya. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tidak ada kata-kata negatif dalam teks ini. Itu menunjukkan bagaimana Yusuf mencoba memaklumi semua kejadian-kejadian yang dia alami secara negatif itu dengan melihat sisi positif. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Wow. Jadi dalam kondisi ketakutan, kecemasan itu karena Yusuf menjadi orang yang hebat di Mesir pada waktu itu setelah dia memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Dia tidak memberi kesempatan buat saudara-saudaranya memberikan argumentasi. Dia langsung memberikan pernyataan-pernyataan yang langsung melegakan, mengamankan, menyamankan hati saudara-saudaranya. Perhatikan. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kadangkala sesuatu yang negatif itu ujungnya baru kita paham. Prosesnya itu tidak mudah, tidak nyaman. Kalau kita dengarkan ada teman kita yang jadi pengusaha, duitnya sudah miliaran, triliun, enaknya dengar sekarang ya. Tapi kita belum dengar prosesnya dia jadi orang seperti apa. Kalaupun kita dengar prosesnya seperti apa, maka yang kita inginkan apa saudara? Bukan prosesnya tapi duitnya. Pelayanan juga begitu. Kalau kita dengar gereja jamaatnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sampai 10.000, wow keren. Tapi kita susah untuk memulai untuk mencapai angka-angka itu. Karena angka-angka itu bukan angka yang mudah. Dan untuk bisa bertahan mencapai hal tersebut tidak mudah juga. Saya dalam kemurahan Tuhan terus merenung dan berdoa, Tuhan, berserah sepenuhnya kepadamu apa yang kau harapkan dan inginkan. Berikan hati buat saya untuk tetap setia dan mengasihi. Melakukan pelayanan ini dengan penuh cinta kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saling memaklumi itu penting. Kita yang dewasa harus belajar memaklumin orang lain. Ada orang memang gayanya sudah seperti itu, susah diubah.
Kalau kita mengalah bukan berarti kita kalah. Tapi kita lebih dewasa karena kita menghindari konflik terhadap orang tersebut. Belajar memaklumin orang dengan apa adanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara Yusuf ini merasa apa yang diungkapkan Yusuf itu tidak dapat dipercaya. Sehingga mereka tidak mampu menanggapi apa yang Yusuf tunjukkan kepada mereka dengan baik. Perhatikan ayat yang ketiga. Dengan kalimat, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab. Sebab mereka takut, gemetar, atau menghadapi dia. Ini proses untuk bisa memaklumi. Saudara-saudara Yusuf belum mampu memahami, menerima bahwa Yusuf mampu menerima mereka. Itu sebabnya mereka gemetar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi perhatikan baik-baik, Yusuf sebagai orang yang hebat dan diberkati. Orang yang memulai melakukan reconciliation. Memulai memaklumin orang lain. Pengertianmu, kata-katamu, teorimu yang terlalu banyak itu tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak memulai untuk berdamai dengan semua orang. Untuk memaklumi semua orang. Selalu ada kemungkinan yang terjadi berkata demikian. Jangan pandai menasihati orang lain kalau dirimu sendiri belum berbenah. Nah, yang menarik ini Yusuf, saudara. Yusuf tidak banyak argumentasi, tetapi dia mengambil sikap memaklumi. Memaklumi itu apa tuh? Mampu menerima orang lain apa adanya. Kita akan dibawa pada satu level yang sangat berat. Mungkin dalam rumah tangga, ya, khususnya yang sudah berkeluarga, ya. Menerima perbedaan dalam pernikahan itu tidak mudah. Tapi kita harus belajar memberikan kasih, memberikan cinta atau pengampunan. Dalam pelayanan juga begitu, tidak mudah. Apalagi jika kita melayani volunteer, ya. Gua nggak dapat apa-apa, ya memangnya cuma bisa di situ, di tempat yang lain masih bisa. Tapi hati yang memaklumin itu merupakan power yang membuat kita bisa tetap ada di dalam pelayanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. John Davis dalam bukunya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan pemeliharaan yang dikerjakan Allah. Mereka adalah alat yang membawa Yusuf ke Mesir, tetapi Allah mempersiapkan jalannya. Artinya gini. Sesuatu yang dilakukan kepada kita secara tidak baik tentu menyakitkan dan melukai hati di awal. Tetapi setelah kita lihat buah ataupun sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang baik, baru kita paham. Ini jalur yang harus saya lewati untuk menjadi bintang. Ada dalam satu kondisi di puncak. Saudara, saya melihat pada diri saya sendiri sebagai orang percaya dari latar belakang orang yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana saya mengalami tekanan kesesakan di 3 tahun pertama. Kemudian lewat pergumulan yang panjang, sekolah teologi, pelayanan, kesana kemari, sampai pada akhirnya terus Tuhan menuntun dan memimpin untuk memahami dalam banyak hal. Belum mencapai kesempurnaan, karena hanya Kristus nanti yang akan menyempurnakan kita waktu rapture. Dia datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Tetapi bagaimana kita bisa memaklumin orang lain itu penting sekali. Orang Jawa bilang sing sabar lan mantep. Orang yang sabar itu luar biasa. Memaklumi. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ya. Memaklumi. Yang masih dapat kerjaan, sabar. Kalau ada tekanan, ada kerjaan tambahan,
Kalau hatimu lagi geram, hatimu lagi emosi, hatimu lagi panas, lebih baik jangan berkata-kata. Kunci mulutmu dengan rapi. Bekerja dan diam saja, nggak usah ngomong. Sebab kalau ngomong nanti takut kata-katanya salah. Oke? Kalau sudah nggak bisa lagi menghadapi semua pergumulan tekanan ini, pergi ke pantai dan berteriak di pantai sana. Atau berenang, tapi jangan terlalu ke tengah yang tenggelam. Atau pergi ke gunung, lampiaskan. Saya mau sampaikan dengan penuh kerendahan hati sebagai teman sahabat dalam kesempatan ini. Di tengah-tengah pandemik ini, jangan mengambil keputusan secara emosional. Oke? Saya ulangi, jangan ambil keputusan secara emosional. Kenapa? Situasi kondisinya memang lagi tidak stabil. Nah, kalau ada yang masih kerja, dapat gaji, bersyukur. Dikurangi, terima aja. Dipotong setengah, terima aja. Karena kalau mau berhenti cari tempat kerja di tempat lain juga susah. Prinsip memaklumi ini penting, saudara-saudara ya. Yusuf mengalami perselisihan di dalam keluarganya sendiri. Berat. Lawan Yusuf bukan teman. Musuh Yusuf bukan teman. Lawan Yusuf, musuh Yusuf adalah keluarganya sendiri. Tetapi Yusuf mencoba memahami, memaklumi semua situasi kondisi yang terjadi pada dirinya. Dia mencoba untuk memaklumi. Artinya memaafkan, menerima satu peristiwa bagaimana dia dijual. Kurang ajar banget tuh saudaranya, saudara ya. Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dikeluarkan, bajunya dikasih darah binatang gitu ya, dibawa ke rumah ke ayahnya si Yakub. Dengan pemberitahuan apa? Ini baju Yusuf berdarah semua. Waduh, dimakan binatang ini si Yusuf ini. Habis dia, tinggal pakaiannya doang. Dasar. Ini saudara-saudara Yusuf ya. Nggak hoki, nggak cuan kita nih kalau buat Yusuf di dalam sumur. Bagaimana supaya untung jual aja. Dijual saudara-saudara ya. Dijual kepada orang Ismail. Dasar Ismail pedagang gitu ya. Dia jual lagi kepada Potifar. Ternyata saudara-saudara, begitu dia di rumah Potifar. Itu awal perjalanannya. Sampai dia menjadi orang hebat. Setelah Firaun menjadi orang yang kedua di Mesir, saudara ya. Nah, menarik sekali. Memaklumi adalah kunci yang membuka peluang untuk menerapkan leverage. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yusuf memahami saudara-saudaranya, kita memahami akan kasih Allah yang panjang, lebar, dalam, dan luas. Dan itu menjadi doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Artinya kita memang perlu mengingat bahwa Tuhan unlimited love. Kasihnya tidak terbatas. Dia selalu ada di tengah-tengah situasi kondisi yang pelik. Mengapa saya berani katakan demikian? Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Betapa hebat kasih Allah bagi Paulus. Itu sebabnya dia berdoa. Aku berdoa supaya engkau jemaat Efesus memahami situasi kondisi tersebut. Kita perlu berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Agar mereka memahami, memaklumi bahwa kasih Allah melingkupi kita sebagai anak-anaknya. Di tengah-tengah situasi yang sukar, yang rumit ini, saudara.
pengharapan kita tertuju kepada Allah. Ya, tidak nyumpai pandemik, tapi harus melihat ada hal yang positif dari pandemik ini. Si kaya dan si miskin sama-sama merendah di hadapan Sang Kuasa. Terpelajar dan tidak terpelajar sama-sama merendahkan diri di hadapan Sang Kuasa. Orang yang punya banyak aset dan tidak punya aset sama-sama merendahkan diri di hadapan yang kuasa. Kenapa saudara? Karena akhirnya semua jalan hidup ini ditentukan oleh yang kuasa. Love liberates, kasih yang memerdekakan, terjadi dalam keluarga Yusuf. Dimulai dengan kasih yang saling mengenal. Penting mengenal itu ya. Yang kedua dilanjutkan dengan kasih yang saling memaklumi. Kamu bisa menolong orang lain, kamu bisa membantu orang lain, kamu bisa meringankan beban orang lain, bahkan kamu bisa memerdekakan orang lain dari pergumulannya. Bila kamu mengenalnya, bila kamu memakluminya. Kita dalam konteks terhadap Tuhan dua hal. Mengenal Allah berarti kita memahami firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Memaklumi ataupun juga keinginan Tuhan pada diri kita adalah memahami betapa kasih Allah itu besar. Sekali-kali kita harus lihat ke belakang dari kondisi kita yang sekarang ini, bahwa dulu keadaan kita tidak sebaik sekarang, dan kalaupun dulu baik, kita juga tidak pernah bawa apa-apa. Jangan pikir orang tuamu punya apa-apa, orang tuamu juga tidak bawa apa-apa. Jangan pikir engkong encimu punya apa-apa, engkong encimu juga tidak bawa apa-apa. Semuanya tidak bawa apa-apa. Jadi kalau punya sesuatu apa-apa hari ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan cukup. Mari kita berdoa. Saya hari ini ingin menyampaikan seorang teman saya, sahabat saya kirim WhatsApp sedang sakit, demam, panas, lidahnya pahit dan sebagainya. Hari ini minta dibantu doa, namanya Pak Harja ya. Kita doakan, berharap Tuhan menolong dia. Dia merasa menggigil yang begitu hebat katanya ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, materaikan sabda-Mu dalam hati kami. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menolong orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, ataupun juga teman-teman kami. Tuhan, mereka tidak boleh ada dalam intimidasi, tidak boleh ada dalam tekanan beban kuk yang berat. Oleh karena kami yang mengunci, yang tidak membuat mereka bisa merdeka. Hari ini Engkau mengingatkan, jika itu ada pada diri kami, kewenangan penyebab untuk merdeka itu ada pada diri kami. Kewenangan untuk menolong, memberikan kemenangan, mengeluarkan mereka dari segala krisis, kesesakan, penderitaan, dan tekanan. Desperate, hati yang tertuduh, hati yang gelisah dan sengsara, merasa sangat berdosa dan bersalah. Ada pada pihak kami. Hari ini Kau mengingatkan kepada kami. Love liberates. Kasih yang memerdekakan. Tuhan, Engkau mengingatkan kami di Valentine ini, di perayaan Imlek ini. Kami berdoa ada kasih yang luar biasa. Tuhan, kami berharap kasih itu tidak menjadi wacana berita yang kami dengar dan diskusikan semata, tapi kami rindu untuk melakukannya. Buat kami Tuhan, untuk mengenal orang lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, agar kami juga bisa next step memaklumi orang itu, menerima orang itu, memahami orang itu apa adanya. Sebab Kristus sudah menerima kami dengan utuh. Bahkan setelah kami percaya, hidup kami juga masih belang bentong. Hidup kami juga masih brengsek.
Hidup kami juga menjadi rusak. Kami banyak tahu dan mengerti, tetapi juga banyak melanggar dan melukai hati. Namun Engkau tetap menerima kami dengan apa adanya. Tuhan, kami berdoa, berikan kami hati untuk mengenal Engkau lebih jauh. Mencintai Engkau lebih jauh. Memberi waktu-waktu khusus untuk berdoa, membaca firman, ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami berdoa agar kami memahami, mengerti, mengingat, menseringkan, menyaksikan akan kasih Allah yang panjang, lebar, dalam, dan luas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa khusus untuk Pak Harja yang sedang mengalami sakit Tuhan. Sakit yang serius, panas, lidahnya pahit. Tuhan, kami tidak tahu dia sedang mengalami apa. Obat sudah diberikan, tampaknya rasa menggigil tetap kuat. Hari ini kami mohon belas kasihan-Mu bagi sahabat kami. Berikan pengampunan-Mu bagi Pak Harja. Beri damai, sukacita, ketenangan baginya. Jamah, pulihkan dan sembuhkan. Segala jenis sakit penyakit, tolak singkirkan. Virus, Engkau tidak berkuasa bagi kehidupan Pak Harja. Berkati semua orang-orang yang bersama dengannya. Berkati semua obat-obat yang dia gunakan. Hatinya connect dengan sorga, dengan firman. Hatinya melekat berpaut kepadamu. Berkati orang baik ini Tuhan. Kasih setia-Mu menyertai. Bapa, kami berdoa. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Jokowi sebagai presiden, wakil presiden, MPR, DPR, para menteri, Angkatan Laut dan Udara. Biar kuasa kasih-Mu bekerja, beracara, berkarya. Pulihkan negeri ini secara ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. Curahkan hujan keselamatan dan pertobatan. Bapak, kami berdoa, berkati Gereja Presbyterian Indonesia International Al-Masih Fellowship ini. Tambahkan jumlah bilangan kami dan kualitas iman kami, agar semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kembalikan berkat-Mu kepada semua mereka yang melayani tanpa terkecuali. Mereka yang datang untuk beribadah, ataupun juga yang mengikuti ibadah on-site, online ini. Terima kasih Tuhan. Kerjakan banyak hal dalam kehidupan kami. Protek dengan darah-Mu di masa pandemik ini, agar kami tetap sehat. Berkati keuangan kami. Tuhan, kami berdoa, materaikan sabda-Mu, agar kami hidup di dalamnya. Kami berdoa seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini, makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman yang sangat memberkati. Apa yang tadi disampaikan, kehidupan Yusuf yang menghadapi saudara-saudaranya, tentu setiap kita banyak di dalam kehidupan kita pernah mengalaminya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, diminta untuk meminta maaf, tapi saya dalam posisi bukan yang salah, orang tersebut yang salah, tapi pemimpin rohani saya minta saya yang mendatangi untuk minta maaf. Artinya apa? Firman Tuhan di Perjanjian Baru saya ingat, tapi tepatnya di mana saya lupa. Sedapat-dapatnya bila itu bergantung daripada Engkau. Artinya apa? Tuhan meminta kita yang bertindak. Ya, bukan benar dan salah, bukan siapa yang salah atau yang benar. Tapi Tuhan minta kita sebagai anak-anaknya, bila itu bergantung daripada Engkau, hiduplah dalam damai bagi banyak orang. Seperti itu. Terima kasih Hanas telah memberkati kami,
telah menyegarkan kembali, telah menguatkan kembali akan kebenaran firman. Semoga Tuhan memberkati sekali. Baik, tiba saatnya kita akan menegur, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sebentar memberikan persembahan sebagian kecil daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk memberikan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama perkembangan dari gereja kami ini. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Boleh bagi berdiri, boleh menari bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Marilah katakan, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tadi sudah doa siapa? Ya, tadi sudah kita akan doa berkat. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Hanya saja. Terima kasih Yesusku. Terima kasih untuk Super Sunday Service ini Tuhan, yang Engkau telah pimpin hingga akhirnya kami akan menyelesaikannya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, terima berkat Allah. Kalau kita tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, merenungkan, melakukan dan mengajarkan firman Allah, maka Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan membuat kita jadi kepala, bukan ekor, naik tidak turun, menang tidak kalah. Sehat tidak sakit-sakitan, berhasil tidak gagal. Sebab kasih Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita di dalam kekekalan. Terima berkat Tuhan, akhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin.